Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video seri 1 literasi digital dengan cakupan cakap digital atau digital skill. Kali ini kita akan membahas tentang digital skill sebagai salah satu kecakapan digital yang dimiliki oleh Kominfo. Jadi Kominfo itu punya 4 pilar kecakapan digital. Yang pertama adalah cakap digital atau digital skill. Yang kedua adalah etika digital atau digital etik. Yang ketiga budaya digital atau digital culture, dan yang keempat adalah keamanan digital atau digital safety. Nah, untuk video seri 1 ini kita akan fokus dulu membahas tentang digital skill atau cakap digital. Kalau menurut teman-teman nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan cakap digital atau digital skill? Cakap digital atau digital skill adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras dan pengetahuan dasar mengoperasikan perangkat lunak serta aplikasi. Atau kalau kita terjemahkan adalah kemampuan teknis seseorang dalam menggunakan beragam sosial media, beragam aplikasi, entah itu seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ataupun aplikasi-aplikasi penunjang yang bisa membantu kita dalam berkegiatan sehari-hari dalam dunia virtual. Kecakapan individu satu dengan individu lain dalam memanfaatkan atau mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di dalam teknologi itu berbeda-beda ternyata. Jadi walaupun jenis aplikasi yang kita pakai sama, tapi ternyata setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di media sosial ataupun di aplikasi yang kita miliki di dalam gadget kita. Cakap digital berbicara pada batasan kemampuan teknis individu dalam mengoperasikan atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Jadi gimana caranya sih ketika kita lagi pakai Google misalnya? Apakah kita bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan sebaik-baiknya fitur-fitur yang disediakan oleh Google untuk kita gunakan berdasarkan kebutuhan kita. Begitupun dengan aplikasi yang lainnya. WhatsApp punya fitur apa aja sih? Kemudian Instagram punya fitur apa aja? Facebook pun demikian punya fitur apa aja? Fiturnya pasti berbeda-beda dan pasti punya fungsi yang beraneka ragam. Nah, kita bisa nggak menggunakan dengan baik secara positif fitur-fitur itu misalnya untuk keperluan bisnis, kemudian untuk berkomunikasi dengan banyak orang, kemudian untuk mencari informasi-informasi yang akurat. Rasanya sayang ya kalau kita nggak bisa menggunakan atau mengoptimalkan fitur-fitur tersebut dengan baik, karena sudah disediakan dan nggak ada salahnya kalau kita mencoba atau mengoptimalkan tersebut. Nah, cakap digital itu berbicara sampai sejauh itu teman-teman, karena ada orang yang dia punya beragam aplikasi tapi dia taunya itu cuma buat posting. Berbeda dengan orang yang lainnya, dia bisa menggunakan semua fitur yang ada di media sosial, dan tentunya itulah yang ingin kita lihat dari sebuah kecakapan digital atau digital safety seorang individu atau user pengguna internet. Sebelumnya kita lihat dulu yuk indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di tahun 2020. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di tahun 2020 dari skala 1 sampai 0, ternyata di tahun 2019 kita menduduki skala 5,32, dan angka itu terus naik di tahun 2020. Indonesia menduduki indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di angka 5,59 dengan wilayah kota tertinggi ada di Jakarta yaitu 7,46 dari skala 10, dan indeks pembangunan terendah ada di wilayah Papua yaitu 3,35.
dari skala 10. Artinya kalau kita ambil secara keseluruhan, Indonesia masih berusaha ada di tingkat yang terus bertumbuh maju untuk indeks pembangunan teknologi, sehingga pemerataan ini diharapkan akan berjalan atau bertumbuh beriringan dengan kecakapan digital masyarakat terhadap teknologi, atau masyarakat semakin melek teknologi, semakin cakap teknologi dan mampu menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan kecakapan teknologi juga yang memadai dan mumpuni. Salah satunya adalah cakap digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital, serta dapat menggunakan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab. Kira-kira ada berapa banyak sih referensi yang ada di internet yang sebenarnya sudah banyak disediakan oleh pemerintah? Kemudian ada lembaga-lembaga bimbel, bimbingan belajar yang menyediakan sumber-sumber belajar secara online. Nah, ini nanti kita akan coba tampilkan sudah sejauh apa sih pemerintah, kemudian ekosistem digital kita mempersiapkan itu semua, dan tentunya harus diimbangi dengan kecakapan digital dari kita untuk mau mencari tahu, untuk mau mengakses, untuk mau memfilter sumber belajar mana yang sekiranya kita butuhkan, ya, yang akurat, yang cocok. Itu kita juga harus punya kemampuan itu untuk memilah-milah segala jenis informasi, salah satunya sumber belajar yang ada di internet. Kita coba lihat contohnya yuk. iPusnas ID adalah aplikasi dari perpustakaan yang dapat kita gunakan sebagai salah satu sumber belajar. Selain fitur-fiturnya banyak, interaktivitas dari iPusnas juga oke loh. iPusnas juga bisa memberikan kesempatan kita untuk dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang kita baca. Kita juga bisa menyampaikan ulasan dari buku, jadi modelnya interaktif banget. Walaupun juga masih ada beberapa kekurangannya, tapi ini kita bisa juga kolaborasikan dengan situs-situs belajar lainnya. Untuk anak-anak juga ada loh, salah satunya adalah Literasi Cloud, adalah platform buku digital untuk anak. Tersedia 200 buku cerita digital yang dipilih untuk pengembangan literasi anak. Wah, kurang keren apa ya zaman teknologi sekarang. Sebagai orang tua juga sudah diberi fasilitas untuk bisa mengakses beragam sumber belajar untuk anak-anak kita, tentunya dibarengi dengan kecakapan digital yang juga mumpuni. Selain itu, tugas-tugas sekolah atau perkuliahan itu juga sudah bisa dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi. Misalnya para mahasiswa atau murid bisa kita minta untuk menulis langsung secara online hasil pemikiran mereka di media sosial seperti di blog atau di situs-situs yang memang disediakan untuk menulis. Dan juga hasil tulisan mereka manfaatnya bisa dibaca oleh banyak orang, kemudian juga bisa meninggalkan jejak digital yang positif bagi mereka sendiri. Sumber belajar lainnya yang gak kalah banyak diakses adalah dari YouTube. Nah, kita sudah banyak nemuin para pengajar itu sudah mulai mengupload atau memproduksi video pembelajaran dalam bentuk audio visual. Tentunya hal ini juga sangat memudahkan bagi para mahasiswa dan pelajar lainnya untuk bisa mengakses atau mendapatkan variasi sumber belajar yang berbeda dan berinovasi. Dan gak ada salahnya juga kalau mahasiswa dan pelajar lainnya juga sudah bisa meresum kembali, mungkin resumnya juga bisa dalam bentuk video, kemudian diupload. Itu juga menunjukkan bahwa interaktivitas di media sosial itu nggak hanya dari pengajar saja sebagai komunikator, tapi juga bisa loh dilakukan oleh para mahasiswa atau para muridnya untuk sama-sama memberikan feedback yang positif kepada sumber belajar yang sudah mereka akses.
ada banyak ya yang ternyata situs-situs yang bisa kita akses untuk belajar secara jarak jauh, tapi tentunya ada tips juga belajar secara online. Yang pertama, kita harus perbanyak referensi situs atau aplikasi belajar online. Artinya jangan cuma pakai satu situs, karena perkembangan teknologi ini sudah banyak sekali informasi di dalam internet. Kita juga harus bisa mengoptimalkan dengan mencari situs-situs yang kredibel. Yang kedua, kolaborasikan beragam sumber belajar. Misalnya kita setelah membuka situs belajar, kita bisa juga baca e-book atau jurnal online atau ikut ruang kelas yang punya interaktivitas di dalamnya. Yang penting kita harus pandai mengkolaborasikan beragam sumber-sumber online agar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, pahami kebaruan konten pembelajaran, cari konten-konten yang update ya teman-teman. Selanjutnya, maksimalkan beragam fitur yang ditawarkan. Coba deh pelajari fitur-fitur yang ditawarkan oleh situs-situs atau sosial media yang kamu punya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita gali potensi di sana. Yang selanjutnya, maksimalkan interaktivitas pada saat belajar. Ini penting banget nih, karena interaktivitas dalam media sosial itu juga bisa memberikan penguatan atau sebagai penunjang kita agar lebih memahami materi-materi yang ada. Dan yang terakhir yang terpenting adalah setelah selesai kita belajar online, ada baiknya kita tetap melakukan review atau resume secara singkat. Bahkan kita boleh mengupload kembali hasil resume kita dalam bentuk tulisan ataupun audiovisual. Contoh selanjutnya adalah Google sebagai mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang saya tanya dulu deh, kira-kira teman-teman sudah seberapa jauh sih bisa mengoptimalkan Google sebagai mesin pencari informasi melalui tool-tools yang disediakan. Kita simak ya, seperti apa sih tool-tools yang sudah disediakan oleh Google untuk para usernya. Tampilan awal Google sebagai mesin pencari informasi. Kalau ini teman-teman pasti sudah pernah pakai ya. Bagaimana tampilan awal Google cukup simpel dan mudah untuk dipahami untuk mencari beragam jenis informasi. Kita tinggal masukkan aja keyword yang kita mau. Nah, coba kita pelajari sebagian ya tools yang ditawarkan oleh Google. Untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat, kita bisa gunakan filter pembatas informasi. Nah, yang dilingkari hitam ini adalah fitur-fitur pembatas informasi. Kalian mau jenisnya dalam bentuk berita, gambar, buku, itu bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Cara kedua adalah gunakan pembatas informasi berdasarkan waktu. Google juga punya tools ini dan sayang banget kalau nggak kita manfaatkan. Kalian bisa lebih mengerucutkan atau menseleksi informasi berdasarkan rentan waktu yang kalian inginkan. Pilihannya bervariasi mulai dari 1 jam hingga rentan waktu tertentu. Tips mencari keyword di Google adalah yang pertama, gunakan tanda kutip untuk keyword-keyword yang mau kalian cari. Kemudian kalian bisa gunakan kata relate untuk mencari situs yang mirip dan Google akan menampilkannya. Dan yang ketiga, bisa gunakan file tab untuk mencari jenis file yang diinginkan. Misalnya jurnal, file tabnya adalah PDF. Silakan diketik jurnal file PDF, maka yang akan keluar adalah jurnal-jurnal dengan format PDF. Nah, itu dia sebagian kecil dari tool-tools yang difasilitasi oleh Google. Itu mah masih sebagian kecil saja. Google masih punya banyak tools atau fitur-fitur yang bisa kita optimalkan dalam mencari informasi salah satunya. Silakan teman-teman coba sendiri ya. Well, itu dia penjelasan singkat tentang digital skill atau cakap digital sebagai salah satu pilar dari pengukuran cakap digital milik Kominfo. Semoga teman-teman bisa jauh lebih paham dan punya gambaran tentang apa sih cakap digital sebelum kita masuk ke video selanjutnya yang juga akan berbicara tentang etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.
Pada intinya, penekanannya adalah kemampuan teknis kita dalam mengoperasikan segala macam perangkat lunak, aplikasi, media sosial, dan lain sebagainya. Kira-kira kita harus memaksimalkannya seperti apa sih? Kuncinya adalah tetap maksimalkan dengan cara yang bertanggung jawab, beretika, dan positif. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam literasi.